Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada wawancara di channel Darussalam Kalipakung. Mudah-mudahan pembicaraan atau pertemuan pada kesempatan ini akan membawa manfaat bagi kita semua dan khususnya Pondok Pesantren Darussalam Kalipakung. Terlebih dahulu kami sapa penduduk. Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah saya pada kesempatan ini bersama dengan seorang yang tidak asing lagi, yaitu Ustaz Nuridin SPDI, yang beliau kedudukannya sebagai kepala sekolah menengah pertama SMP Darussalam yang berbasis Pondok Pesantren Darussalam. Terlebih dahulu kami sapa lebih dulu Ustaz Nur, bagaimana keadaan keluarga dan keadaan sekolah yang dipimpin sementara ini. Terima kasih. Sebelumnya kami sampaikan alhamdulillah keluarga pribadi saat ini dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan tetap terlindung dalam lindungan Allah SWT. Dan sementara kami ada di SMP Darussalam saat ini di bulan Ramadan, bulan suci Ramadan yang kita sebagai umat Islam, alhamdulillah kita masih bisa berjalan melaksanakan kegiatan KPM seperti biasanya dalam keadaan baik, sehat. Mungkin beberapa satu anak yang ada sakit ya 1-2 hari sudah bisa berangkat lagi, dan ini mudah-mudahan bulan ini kita akan mendapatkan rahmat dari Allah sehingga semakin hari, semakin minggu, semakin bulan bertambahnya masa akan semakin baik. Ya. Untuk kegiatan khusus di bulan Ramadan diantaranya apa saja? Untuk kegiatan khusus di bulan Ramadan ini kami menyelenggarakan istilah madrasah Ramadan. Anak kita kenal itu namanya SMP ya, sehingga kita lebih mengenal lagi untuk ke religinya, yaitu tentang mengenalkan madrasah yang notabene sebenarnya sama sekolah dengan madrasah, namun ya kita akan lebih religi lagi karena ini momentumnya adalah bulan suci Ramadan, bulan yang ditunggu oleh umat Islam secara keseluruhan, sehingga kami menggunakan istilah madrasah Ramadan. Dan ini sudah kami laksanakan dimulai di hari ini Pak Yai, karena minggu pertama ketepatan kami ada agenda kegiatan penilaian tengah semester, dan alhamdulillah berjalan dengan baik. 1 minggu ini kita akan melanjutkan sampai kegiatan akhir berangkat sekolah di bulan Ramadan. Kita akan tutup dengan kegiatan madrasah Ramadan dan nanti ada peringatan Nuzulul Quran. Oh iya. Ya, terima kasih. Terus selanjutnya yang perlu kami sampaikan, Pak Ustadz Nuridin menjadi kepala SMP Darussalam itu udah berapa tahunnya? Sampai hari ini berarti kurang lebih ya hampir 7 tahun. Hampir 7 tahun, Iya. berarti udah 3 periode apa? Hampir 3 periode 3 ya? periode ya. Iya. Karena sejak awal berdiri ya kami diberi amanat oleh yayasan ya untuk
menjadi kepala sekolah dan pemimpin di sekolah SMP Darussalam. Nah ini untuk membuktikan atau untuk menampakkan bahwa SMP Darussalam ini SMP berbasis pondok pesantren. Loh, ini caranya bagaimana yang Anda laksanakan sementara ini? Ya, terima kasih. Untuk kegiatan KBM atau sekolah pada umumnya, ya, kita SMP itu ada kurikulum yang keluar atau dikeluarkan dari Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan. Yang jelas itu secara umum. Kebetulan karena SMP kami itu ada di naungan pondok pesantren, ya, sehingga kami berusaha untuk menyatukan, ya, metode pembelajaran, ya, atau kurikulum yang ada kami padukan dengan kurikulum dinas atau kurikulum Kementerian Negara dengan kurikulum pesantren, ya, sehingga ya, nanti akan menghasilkan sesuai dengan visi misi kami SMP untuk bisa mencetak peserta didik yang mandiri, kreatif, dan berakhlakul karimah tentunya. Terus anak-anak semuanya ada di pesantren apa memang ada yang dilaju setiap hari pulang pergi ke rumahnya apa bagaimana? Untuk peserta didik kami, ya, kebetulan karena SMP ini benar-benar ada di pondok pesantren dan ini juga punya riwayat sejarah, memang pesantren itu mendirikan SMP itu agar benar-benar menjadikan, ya, peserta didik itu menjadi santri mutlak, ya, sehingga bagaimanapun, ya, santri atau siswa itu atau peserta didik SMP kami itu, ya, diwajibkan untuk nyantri, ya, yang itu akan menjadi nilai plus buat sekolah kami, yang mana keamanan, kenyamanan, ya, mereka lebih terpantau di pesantren, ya, karena ya ada beberapa wali murid kami itu mereka yang tidak sempat ada di rumah. Kebetulan ada yang merantau ke luar Jawa, mungkin ke luar negeri, sehingga anak itu lebih nyaman sekolah di SMP kami, SMP Darussalam, karena mereka langsung berada di pesantren selama 24 jam. Terus sampai hari ini sudah pernah mendengar langsung dari wali santri atau wali murid tentang kenyamanan atau kebanggaan anaknya itu masuk di SMP yang berbasis pondok pesantren. Pernah ada apa belum ada? 1-2 seingat saya sih dulu ada orang tua yang pernah menyampaikan, ya, ketika di akhir kelulusan, ya, mereka menyayangkan kalau anak itu tidak meneruskan lagi di pondok, ya, sehingga harapan orang tua itu dilanjutkan di sini juga. Yang kebetulan di sini kita kan punya madrasah aliyah, punya SMK, sehingga orang itu akan lebih yakin, ya, untuk bisa melanjutkan pendidikannya di pondok pesantren Darussalam. Iya, ya. Karena seperti kemarin yang saya mewawancarai kepala SMK dan kepala aliyah, ya memang seperti itu. Yang sebetulnya para orang tua itu menghendaki agar anak-anak itu setelah dari SMP Darussalam atau dari MTS Darussalam kemudian akan melangsungkan di aliyah ataupun di SMK Darussalam. Hanya terkadang anak-anaknya itu yang kepengen keluar, yang kepengen bebas dari pesantren, ya. Oleh karena itu ini kiat-kiat yang perlu dimiliki oleh kepala SMP bagaimana jadi sejak
dini anak-anak diarahkan bagaimana agar anak-anak setelah dari SMP itu akan pindahnya ke SMK atau pindah ke Aliyah Darussalam, sehingga nanti di samping memang masih tetap di pesantren, nanti apa yang diterima ilmunya itu akan nyambung. Itu saya harapkan Pak Nuridin seperti itu, agar ya kita membimbing sejak dari SMP terus berlanjut ke SMK dan ke Aliyah atau ke Aliyah Darussalam, sehingga ilmu kita ini akan nyambung dan ilmu kita itu tidak akan putus di tengah jalan. Terus ini yang perlu saya sampaikan pada Ustadz Nuridin. Sementara panjenengan mimpin di SMP Darussalam itu ada kegiatan-kegiatan yang menonjol di tingkat kabupaten atau tingkat provinsi atau tingkat sekolah-sekolah SMP yang ada di rayon sini, itu ada apa enggak? Sementara ini untuk sampai ke tingkat provinsi ya kami belum bisa melaju ke sana ya. Karena secara kebetulan ya kami termasuk ya mungkin sekolah yang paling terakhir didirikan di pesantren ini, dan masih butuh bimbingan dan persiapan yang lebih matang ya. Karena bagaimanapun ya prestasi itu ya harus sinkron ya, artinya setelah kami baca tentang basic anak itu, kemudian untuk melanjutkan ke kegiatan-kegiatan yang bersifat kompetisi atau lomba dan sebagainya ya, kami juga melihat dari embrio yang ada ya. Secara kebetulan kebanyakan siswa kami itu lebih cenderung untuk mendalami kegiatan di pesantren ya, sehingga mereka itu mungkin ya waktunya lebih banyak ke kegiatan pesantrennya, sehingga ya kami memaklumi dan tidak akan memaksakan. Yang kami harapkan mereka benar-benar bisa menjadi santri yang bisa menjadi kebanggaan orang tua dan masyarakat. Iya. Loh, kalau kegiatan kesenian, olahraga ataupun kegiatan-kegiatan yang lain sekarang belum nampak? Sementara ini belum ada ya. 3 tahun yang lalu kalau kita tidak salah itu hanya kegiatan pramuka itu mereka punya keahlian di senam tongkat, kebetulan masuk di kategori 3 juara 2. Saya pernah dengar katanya untuk SMP Darussalam itu satu-satunya SMP yang mendapatkan bos kinerja. Nah, ini yang dimaksud bos kinerja itu bos yang bagaimana? Iya. Sebenarnya untuk di Kabupaten Tegal ini ya ada 3 sekolah. Ya. Cuma salah satunya alhamdulillah SMP Darussalam itu. Berarti di Kecamatan Balapulang hanya di sini. Di Kecamatan Bulang kita hanya ada 2 bahkan. Ya, ada 2 ya. Satunya kita, dan intinya itu adalah perhatian pemerintah yang memberikan apresiasi terhadap sekolah yang punya potret kinerja nilai di ANBK ya, itu ada kenaikan 2 tahun ya. Jadi 1 tahun pertama itu mungkin nilainya 7, nanti kok tahun depannya kok bisa naik 8. Nah, itu mungkin kategorinya itu. Di samping itu juga sekolah-sekolah yang bisa melayani masyarakat menengah ke bawah dengan baik ya. Kami sih tidak tahu ya, itu memang sudah potret dari kementerian ya, yang jelas ya yang kami laksanakan pun kami tetap akan melayani masyarakat ya, walau tidak menilai dengan materi dan sebagainya. Yang jelas ya siapapun yang masuk itu sudah jadi tanggung jawab kami sepenuhnya.
Ya. Itu diantaranya. Kaitannya dengan kegiatan agama, baik membaca Quran, tentang etika sehari-hari, ini untuk SMP Darussalam, alumninya atau yang sekarang masih aktif itu bisa dirasakan apa tidak? Alhamdulillah untuk peserta di kami itu memang yang awal tadi kami sampaikan ya, kesibukan mereka memang apa istilahnya, kegiatan santri itu lebih menonjol ya, sehingga untuk kayak etika pergaulan dan saat berjumpa atau mungkin itu tegur sapa salam itu kayak sudah terbiasa, sehingga ya, mudah-mudahan ini akan menjadi kebiasaan mereka untuk bermasyarakat, menjadi anak-anak yang santun terhadap lingkungan, terhadap keluarga dan terhadap orang lain. Ya. Selanjutnya yang perlu saya tanyakan untuk kedepannya ya, barangkali panjenengan masih duduk di bangku kepala SMP, ini ada program-program untuk memajukan, kira-kira apa itu, bentuknya apa? Andai kata misalnya memang kami masih dapat amanat dari yayasan ya, kami akan meningkatkan dari apa namanya segi akhlak mereka, itu yang pertama. Kemudian bagaimana supaya mereka itu benar-benar mencintai yang namanya ilmu agama, karena bagaimanapun ya, ilmu umum ya penting kita kembangkan, kita tingkatkan, namun tetap kita ada di era-era yang semakin berat tantangannya di masyarakat ya, jelas kita akan lebih apa namanya, lebih butuh lagi tentang pengetahuan agama mereka agar mampu bisa menjalani kehidupan di era digital, di era yang semakin kesini semakin berat tantangan. Ya. Memang sekarang ini para orang tua rupanya sudah mulai cenderung, apalagi dengan banyaknya sekolah-sekolah yang ada tawuran, sekolah-sekolah yang tidak tertib, mereka para wali santri atau wali murid itu sekarang mulai cenderung kepada pesantren. Oleh karenanya bagi para pengelola sekolah yang ada di pesantren itu bisa membuat bagaimana caranya agar sekolah yang ada di pesantren itu lebih maju, baik kaitannya dengan kegiatan belajar, kegiatan-kegiatan bermasyarakat ya. Loh, sementara yang perlu saya sampaikan pada Ustadz Nur ya, jadi ini yang sangat penting. Karena anak-anak kita ini setelah pulang dari pesantren itu di rumahnya itu pasti akan diceluk atau akan disebut bahwa mereka adalah santri. Yang sudah barang tentu santri itu dalam kemampuan ilmu agama, dalam kemampuan ilmu berakhlakul karimah ini akan dianggap lebih baik daripada yang bukan santri. Oleh karena itu pada Ustadz Nur dan para gurunya yang lain ini bisa mengarahkan ke sana. Dan insya Allah kalau mereka itu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berakhlakul karimah, ketika berada di masyarakat, berhubungan dengan masyarakat, mereka itu akan tertarik untuk menyekolahkan atau untuk memondokkan di pondok pesantren Darussalam. Salah satu kegiatan yang perlu dimantapkan itu adanya kegiatan hitobah ya. Jadi hitobah itu meskipun kelihatannya itu hanya seperti itu, tapi itu nanti manfaatnya banyak sekali di masyarakat ya. Dan barangkali Ustadz Nur akan menyampaikan yang lain ataupun tambahan yang
Selain itu agar anak-anak kita itu betul-betul menjadi kebanggaan dan menjadi dambaan orang tua, dan sudah barang tentu nanti akan bermanfaat kepada masyarakatnya. Barangkali ada yang lebih baik lagi. Kebetulan sekali ya, kami peserta didik itu memang menjadi santri mutlak di sini ya, sehingga kami akan lebih memperdalam lagi. Yang pertama itu tentang pengetahuan Al-Quran ya, mulai dari membaca sampai bisa menjelaskan tentang hukum-hukum bacanya, karena itu ya penting ya. Kemudian bisa sampai untuk memahami isinya dan bisa dipresentasikan ke teman-teman ya, di sela-sela tengah-tengah KBM ya. Kemudian ya, untuk bisa sedikit ya, untuk belajar dan membiasakan membantu ya. Bisa membantu melalui fisik atau tenaga ya, bisa bentuk materi atau infak, karena harapan kami dengan pembiasaan itulah mereka nantinya akan ringan untuk menjadi anak yang bermanfaat di masyarakat. Oke. Hanya ini monggo barangkali Nur mau menyampaikan pesan-pesan pada masyarakat, mumpung kita bisa ketemu lewat YouTube, monggo. Terima kasih waktunya. Kami selaku pimpinan SMP Darussalam mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa di bulan ini dan di tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa selesai dengan sempurna. Dan yang kedua, pada Bapak Ibu guru yang masih aktif di SMP kami, dan diberikan kesehatan dan semangat yang kuat sehingga walaupun keadaannya lemas berpuasa tetap bisa membimbing anak-anak kita. Ketiga, kepada para wali murid, wali santri khususnya SMP dan yang untuk wali santri Pondok Pesantren Darussalam Kalibakung, jangan patah semangat. Bagaimanapun kondisi anak yang ada di pesantren, entah itu baik, entah itu buruk, ya namanya pendidikan itu adalah proses, sehingga proses itu harus dilewati. Kalau tidak dilewati ya berarti tidak mencapai pendidikan. Dengan harapan kita bersama adalah mendambakan seorang anak yang soleh, yang soleha, yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Tentunya dalam istilah itu ada istilah kawah canda di muka. Ya, mudah-mudahan pesantren ini atau sekolah kami yang pas ada di pesantren menjadi kawah canda di muka anak yang nanti akan melahirkan anak-anak yang siap menghadapi zaman ya, mampu untuk menepis atau menghadapi tantangan yang ada. Dan harapannya terakhir, jangan bosan-bosan untuk mendoakan kami, keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam Kalibakung dan anak didik kami, agar mereka mampu untuk melewati proses itu dengan senang, ya, dengan gembira tentunya. Dan yang paling akhir sekali, ya, kita doakan semuanya mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang menjadi dambaan semua masyarakat dan tentunya dambaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu, terima kasih dan mohon maaf. Ya, terima kasih. Saya juga menyampaikan pada masyarakat ya, baik ada Kabupaten Tegal ataupun lingkungannya, bahkan di mana saja, karena yang namanya YouTube itu kan bisa dilihat bukan hanya se-Indonesia tetapi sedunia. Kami mengharap pada bapak-bapak, ibu-ibu bisa mengarahkan pada putra-putrinya, anak cucunya untuk senang terhadap pesantren. Karena di pesantren itu jelas pendidikannya itu terutama pendidikan akhlakul karimah,
pendidikan karakter di pesantren itu sangat ditekankan, padahal orang-orang sekarang ini sangat dibutuhkan untuk berakhlakul karimah. Karena di mana-mana terjadi kericuan, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu karena anak yang tidak berakhlakul karimah. Untuk itu kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang kebetulan membaca dan mendengarkan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, mari kita rayu, kita ajak anak-anak kita, anak cucu kita untuk masuk di pondok pesantren. Ya. Dengan cara ya dirayu. Ya, dirayu sekali belum mau, 2 kali. 2 kali belum mau, 3 kali. 3 kali belum mau, 4 kali. Dan seterusnya dengan emeng-emeng, dengan harapan-harapan disampaikan. Insya Allah mereka itu akan mau. Jangan sampai hanya menawari anak untuk mondok sekali, nggak mau terus mandek. Ya itu jelas tidak mungkin akan mondok. Ya, karena mondok itu ya memang berat, tapi dibalik berat itu yang namanya mondok itu yang jelas akan mencetak anak-anak yang berakhlakul karimah, menjadi anak yang soleh solihah, yang nantinya akan bermanfaat bagi kedua orang tua, bukan hanya ketika berada di dunia, tetapi kelak ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu saya mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, mari untuk putra-putri panjenengan, anak cucu panjenengan dimasukkan di pondok pesantren. Kalau bisa di pondok pesantren Darussalam Kalipakung, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Demikian saja, terima kasih pertemuan saya dengan Ustadz Nuruddin, Kepala SMP Darussalam berbasis pondok pesantren. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.